Datang akan pergi, lewat kan berlalu, ada kan tiada, bertemu akan berpisah. Begitulah sebuah penggalan lirik lagu dari grup musik Endang Sukamti yang saat ini pasti terngiang-ngiang dalam benak fans PSM Makassar. Yap, buat fans PSM, tentu takkan ada yang menduga jika kebersamaan klub dan sang maestro, William Pluim, akan berakhir. Terlebih, perpisahan itu terjadi secara tak baik-baik, di mana Pluim dihempaskan begitu saja oleh manajemen PSM. Tentu saja itu membuat fans Juku Eja makin geram mengingat PSM sendiri saat ini sedang dilanda masalah internal, khususnya masalah gaji pemain. Dan berbicara soal masalah Pluim, seberat dan sebesar apa sih dosa sang pemain hingga romantisme yang ia bangun bersama PSM sejak 2016 harus berakhir dan hilang begitu saja? Pada tahun 2016, siapa sangka sepak bola Indonesia yang ketika itu masih dalam masa suram pasca sanksi FIFA kedatangan pemain asing asal Belanda yang begitu hebat. Yap, William Pluim datang dengan membawa harapan besar untuk bisa sukses di sepak bola Indonesia. Kendati ia tahu, ketika itu sepak bola Indonesia sedang tak baik-baik saja. Nah, Pluim sendiri bisa dikatakan jadi salah satu pemain asing paling awet untuk membela satu tim saja dalam kurun waktu bertahun-tahun. Dan sebelum ke PSM, Pluim sendiri sempat main untuk BK Bindong di Liga Vietnam. Namun klub tersebut memutus kontrak Pluim secara sepihak lantaran tak ingin bertanggung jawab saat Pluim terserang penyakit infeksi usus, sehingga absen selama beberapa bulan. Setelah luntang-luntung, barulah Euro Soccer Advice selaku agen yang mengurus transfer Pluim pun akhirnya menawarkan sang pemain ke Indonesia. Dan PSM Makassar pun jadi yang paling tertarik kala itu. Di usianya yang ke-27 tahun, Pluim bergabung ke PSM saat kompetisi Indonesia Soccer Championship atau ISC sudah separuh jalan. Yap, sebagai pemain Eropa yang main dengan mengedepankan visi dan taktik, Pluim awalnya sempat kesulitan di awal-awal kedatangannya. Alasannya tahu sendiri kan ya, kalau di Indonesia pemain yang hebat itu adalah pemain yang bisa lari cepat dan bisa melewati lawan. Masalah passing dan visi, bodo amat, pokoknya yang penting ngeyel dan lari terus. Nah, itu pula yang dirasakan Pluim. Ia bahkan sempat jadi olok-olokan fans karena dinilai sebagai pemain malas dengan pergerakannya yang lambat. Tapi pelatih PSM kala itu, Robert Rene Alberts, tetap percaya pada potensi Pluim. Ia bahkan bersikukuh untuk tetap mempertahankannya hingga musim baru Liga 1 tahun 2017 dimulai, di mana dari seluruh pemain asing Juku Eja, hanya Pluim yang dipertahankan kala itu. Yap, setelah merasa cukup tahu nih dengan kultur sepak bola Indonesia, Pluim akhirnya bisa menampilkan permainan yang sangat memukau di musim-musim berikutnya. Gocekan berkelas, visi sempurna, serta kepemimpinannya di lini tengah. Lambat laun mampu memikat hati, tanya fans PSM, tapi fans Liga Indonesia pada umumnya. Dan sejak saat itu, meskipun partnernya di lini tengah gonta-ganti, Pluim tetap berkomitmen membela PSM meskipun kondisi klub sedang bobrok sekalipun. Bahkan ia dengan tegas menolak segala tawaran yang masuk. Pokoknya cinta Pluim hanya untuk Makassar. Karena baginya PSM sudah mengembalikan lagi karir sepak bolanya usai terhinakan di Vietnam. Ya, Pluim sendiri merasa Makassar ini udah kayak rumah kedua. Berkat kesetiaan dan penampilan apiknya, pada tahun 2021 manajemen PSM sampai berani memberinya kontrak jangka panjang hingga tahun 2024 plus 1 tahun. Namun yang terjadi setelah kontrak ditandatangani, masalah demi masalah justru mulai bermunculan. Yap, semua berawal sejak mangkraknya renovasi Stadion Mato Anging karena ulah oknum yang mengkorupsi dana pembangunan. Hal itu membuat PSM harus menjadi tim musafir untuk sementara waktu. Alhasil, biaya akomodasi dan transportasi menjadi salah satu yang membuat pengeluaran PSM membengkak. Nah, krisis ekonomi pun pada akhirnya kian menggerogoti tubuh PSM. Hal itu berimbas pada menunggaknya gaji para pemain.
Dan saking kerenya sang pelatih, Bernardo Tavares sampai menjual beberapa barang pribadinya untuk membantu klub menggaji pemain. Sampai pada akhirnya, keluarlah pernyataan jika sang kapten, William Pluim, sudah resmi tak berseragam PSM lagi. Hadeh, miris banget ya. Yap, terlepas dari itu, yang bikin gedeg adalah cara manajemen PSM memperlakukan Pluim. Ia dibuang begitu saja layaknya sampah. Founder Boswa Corps, Aksa Mahmud, disebut-sebut sebagai sosok yang mengintervensi PSM untuk memecat salah satu pemain terbaiknya itu, di mana ia secara terang-terangan bahkan memecat Pluim di depan awak media menggunakan kata-kata yang sungguh miris. Saya orang yang tidak pernah mau tergantung sama satu orang. Pluim sudah tua, makanya saya suruh ganti. Di putaran kedua, saya ganti dengan pemain yang lebih hebat, lebih muda, dan lincah. Saya suruh di putaran kedua ini saya akan ganti dengan pemain yang lebih hebat daripada dia. Ucap beliau saat ditemui awak media di Universitas Bosowa, Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Agak nggak tahu malu ya. Uang bayar gaji aja sulit, ini mau datengin pemain bintang. Di sisi lain, pelatih Bernardo Tavares pun tak ragu menyindir para petinggi klub terutama soal masalah gaji yang membuat para pemain tampil ogah-ogahan. Hal itu ia sampaikan usai PSM kalah 5-0 melawan Sabah di ajang AFC Cup. Kita lihat mungkin ada 2 atau 3 pemain Sabah bisa membayar gaji seluruh pemain saya, ucap pelatih asal Portugal itu. Agak kasihan juga sang pelatih punya pemain yang main setengah hati. Tapi hari gini siapa coba yang mau kerja nggak dibayar? Uang kerja bakti aja minimal dapat gorengan, lah ini cuma dapat semangat. Hadeh. Yap, terlepas dari apapun kasus yang menimpa Pluim ini, sekali lagi, kalau manajemen klub-klub di Indonesia, sebagian besar masih sangat jauh di bawah profesional. Gak usah diceritakan lagi tim yang mana, karena itu sudah terjadi sejak zaman bahela sampai sekarang ini. Ya intinya, selama pengelolaan liga dan klub-klub masih belum bisa 100% profesional, ya selama itu pula, sepak bola Indonesia akan gini-gini aja. Mau datengin 100 STY sekalipun buat majuin timnas, tapi kalau dari internalnya aja udah kayak gitu ya susah juga. Untuk itu, semoga Bapak Erick Thohir dengan segudang pengalaman yang dimiliki, pelan-pelanlah bisa membawa sepak bola Indonesia ke arah yang lebih baik. Ya, semoga aja.